Selamat pagi anak-anak, Shalom. Gimana kabar anak-anak di pagi hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Nah anak-anak, hari ini sudah hari Kamis, tanggal 5 November 2020. Nah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan agama Kristen kita, terlebih dahulu kita mau berdoa ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat keduanya. Tirukan doa Miss Magda dengan suara kalian yang paling keras ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan dan penjagaan yang Tuhan berikan. Kami akan menyimak cerita tentang Gideon. Tuhan memberkati kegiatan kami. Haleluya. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Namanya adalah Gideon. Dalam kitab Hakim-Hakim, cerita Gideon bisa anak-anak baca atau bisa anak-anak cari. Nah, kalau begitu langsung saja Miss Magda tidak akan berlama-lama. Kita akan menyaksikan, ini dia kisah cerita tentang Gideon. Selamat menyaksikan ya anak-anak. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu, dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi. Dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air.
maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Oke anak-anak, gimana? Mau belajar taat seperti Gideon? Mau belajar juga dipakai Tuhan untuk menolong orang lain seperti Gideon? Wow, boleh sekali anak-anak. Mari kita memberikan hati kita, diri kita untuk Tuhan, supaya dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Mulai dari menolong orang tua di rumah. Nah, Miss Magda mau beri satu tugas sederhana anak-anak ya, yaitu menyapu lantai. Nah, silakan anak-anak ya mengambil sapu setelah menyaksikan video ini dan mulailah menyapu lantai yang ada di rumahmu. Tidak usah seluruh ruangan karena mungkin rumahmu besar sekali. Mulai dari menyapu teras ya, lantai teras, atau menyapu halaman, menyapu kamar, atau mungkin menyapu ruang belakang, boleh, silahkan. Kalau anak-anak kuat, anak-anak bisa menyapu seluruh lantai yang ada di rumah. Boleh banget ya. Oke. Baik anak-anak, mari kita akhiri kegiatan agama Kristen kita pada hari ini. Kita mau berdoa ya. Yuk kita berdoa. Oke, kita mau nyanyi dulu. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat keduanya. Tirukan doa Miss Magda dengan suara anak-anak yang paling keras ya. Oke, yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menyaksikan video Gideon. Setelah ini, kami mau menolong orang tua kami dengan menyapu lantai di rumah. Berikan kami kekuatan dan kesehatan. Haleluya. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Oke anak-anak, demikianlah kegiatan agama Kristen kita hari ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menyaksikan. Bahkan anak-anak yang selalu semangat, pasti Tuhan beri berkat, kesehatan, kepintaran, kecerdasan, dan semua yang terbaik. Oke, sampai berjumpa besok di sekolah, di kelas meeting Zoom ya. Kita ketemu ya hari Jumat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom semuanya.